Halo semuanya, kali ini kita akan melakukan praktikum rangkaian listrik sederhana, rangkaian listrik dasar. Alat-alat yang kita butuhkan yaitu ada kabel hubung, multimeter, resistor, dan juga power supply DC. Setiap percobaan akan kita lakukan dengan sesuka hati dan sesenang-senangnya. Mari kita lakukan. Percobaan pertama yaitu pemakaian multimeter. Multimeter adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tegangan dan arus listrik dan juga dapat digunakan untuk mengukur besarnya resistansi dari suatu resistor. Multimeter sering disebut avometer atau ampere, volt, dan ohm karena dirancang untuk mengukur tiga besaran tersebut. Posisi selector switch menentukan penggunaan multimeter. Jika posisi selector switch pada daerah voltmeter, maka multimeter berfungsi sebagai voltmeter. Demikian juga untuk daerah ampermeter dan ohmmeter. Untuk mengukur besarnya tegangan yang masuk dari suatu rangkaian, kita dapat memparalelkan voltmeter dengan resistornya. Percobaan kedua, tekanan dalam multimeter. Batas ukur multimeter untuk tegangan dan arus sudah ditentukan sebelumnya. Untuk mengukur arus yang lebih besar dari batas ukur multimeter tersebut, maka pada multimeter dipasang tahanan yang dihubungkan secara paralel dengan multimeter. Sedangkan untuk mengukur tegangan yang lebih besar dari batas kemampuan multimeter, maka pada multimeter dipasang tahanan yang dihubungkan secara seri dengan multimeter. Saya melakukan percobaan yaitu seperti gambar 2.5. Yang pertama, on-kan catu daya dan atur tegangan pada 10 volt. Lalu catat hasil penunjukan V1 dan V2 pada tabel 1.3. Ulangi langkah 5.12 dan mengatur tegangan 12 volt ke 15 volt, jadi diganti catu dayanya 12 volt dan 15 volt. Lalu ulangi langkah 8 sampai dengan 5.12 dengan R2 330 k ohm dan R3 270 k ohm. Semua hasil pengukuran dicatat pada lembar laporan praktikum setiap harinya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan ketiga yaitu praktikum ohm. Kita menyatakan bahwa besarnya arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik berbanding lurus dengan tegangan catu daya. Seperti contohnya seperti ini. Contohnya kita kasih arus, maka lampunya hambatannya ini sebagai hambatannya. Ini arus.
Hari ini percobaan keempat yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm di rangkaian seri itu arus yang dilalui oleh resistor akan semakin kecil, sedangkan tegangannya akan semakin besar atau sama dengan resistornya sama-sama besar. Cara untuk mengukur arus pada rangkaian ini yaitu dengan cara menserikan resistor dengan sumber arusnya. Oh ini nih. Oh so, Percobaan kelima. Pada rangkaian paralel, tahanan dihubungkan secara paralel, di mana sumber tegangan dihubungkan langsung dengan tahanan pada rangkaian tersebut. Tegangan pada masing-masing tahanan adalah sama, sedangkan arus yang melalui masing-masing tahanan ditentukan oleh besarnya nilai tahanan tersebut. Di dalam rangkaian paralel, arus total sama dengan arus yang ada di resistor 1 ditambah arus yang ada di resistor 2, arus resistor 3 dan seterusnya. Sama saja seperti arus masuk yang dari suatu rangkaian sama dengan arus keluar yang keluar dari rangkaian. Percobaan ke-6, rangkaian seri dan paralel. Dalam suatu rangkaian listrik, beban biasanya tidak hanya terdiri dari hubungan seri atau paralel saja, tapi juga dalam bentuk kombinasi dari kedua sistem tersebut. Sampai pada saat ini, tidak terdapat rumus tertentu untuk menghitung resistansi penggantinya, kecuali dengan menghitung bagian dari rangkaian tersebut sesuai dengan rumus seri atau paralel. Tegangan peralatan tidak selalu cocok dengan tegangan yang ada. Maka dari itu, diperlukan suatu rangkaian pembagi tegangan untuk keperluan tersebut. Potensiometer dapat digunakan sebagai pembagi tegangan. Dengan mengatur posisi potensiometer, kita dapat pula mengatur tegangan yang diperlukan. Percobaan ke-7, hukum Kirchhoff. Berdasarkan hukum Kirchhoff 1 tentang arus menyatakan bahwa jumlah aljabar dari arus yang menuju suatu sistem adalah sama dengan jumlah aljabar arus yang keluar dari sistem tersebut. Untuk arus yang masuk diberi tanda positif, sedangkan arus yang arahnya keluar diberi tanda negatif. Selanjutnya yaitu hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa jumlah aljabar tegangan pada suatu rangkaian listrik tertutup adalah 0. Kita dapat memberikan tanda polaritas positif pada tahanan di arah datangnya arus. Setelah melakukan semua rangkaian praktikumnya, kita mengembalikan alat-alat yang telah dipinjam ke ruangannya. Terima kasih telah mengikuti video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Suwun.